Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivatras, jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini jumpa kembali, saya ingin mengajak sharing ya, diskusi tentang suatu hal yang menarik, mungkin juga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga bermanfaat untuk teman-teman dimanapun sahabat Motivatras berada. Nah, beberapa kali saya mengupload video tutorial, video motivasi yang mungkin juga bermanfaat itu untuk kita semua. Nah, kali ini saya ingin mengajak pembahasan sebuah tema menarik ya Bapak Ibu ya, yaitu tentang bagaimana menguasai audiens dengan teknik bertanya. Nah, kepada Bapak Ibu yang tugasnya sebagai guru ya, mungkin juga sebagai motivator dan juga sebagai trainer yang sering berhadapan dengan banyak orang, menjelaskan sebuah tema tertentu ya, terkadang kita kan paham ya bahwa audiens kita jumlahnya sangat banyak, kemudian latar belakangnya sangat beragam, kemudian kita dituntut untuk bagaimana menguasai mereka dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian setelah kita menguasai mereka, apa yang akan kita sampaikan itu mengenai sasaran. Nah, yang paling utama kita lakukan adalah bagaimana kita menguasai mereka. Nah, sahabat Motivatras, ada satu strategi yang menarik yang mungkin bisa saya share ya. Boleh dicatat ya, boleh didengarkan ulang nanti ya. Yaitu bagaimana menguasai audiens dengan menggunakan pertanyaan. Nah, biasanya sahabat Motivatras pernah melihat ya seorang motivator trainer tampil tiba-tiba mereka bertanya begitu ya ke audiens yang mendekati bertanya. Nah, itu ternyata kalau dicermati itu strategi bagaimana menguasai audiens. Audiens itu supaya gelombang otaknya tetap menyatu, kemudian gelombang otaknya tetap fokus dan langsung menuju kepada apa yang kita sampaikan. Nah, ini kuncinya di sini. Nah, ternyata pertanyaan itu bisa digunakan untuk menguasai itu. Tetapi pertanyaan yang seperti apa yang bisa digunakan sebagai teknik untuk menguasai audiens? Ternyata bukan sembarang pertanyaan. Nah, strateginya adalah gunakan pertanyaan yang sifatnya hakiki. Apa itu pertanyaan hakiki? Pertanyaan yang apabila ingin dijawab membutuhkan penalaran pemikiran. Jadi dia harus mikir dulu. Nah, itu strateginya ya. Jangan gunakan pertanyaan yang sifatnya informasi. Ya, sekali jawab tuntas begitu, bukan hafalan, bukan pengetahuan, tapi yang mikir dulu. Nah, lontarkan itu ya, diawali dengan mengapa demikian, apa pendapat saudara, apa yang maksud dengan ini, mengapa terjadi begitu ya. Kemudian begitu dilempar ke satu orang ya, minta orang terdekat Anda untuk menjawab, kemudian ucapkan terima kasih. Jangan diberikan judge, jangan diberikan itu benar atau salah, ucapkan dulu terima kasih. Kemudian setelah itu lempar ke orang yang lain, mungkin di belakang sana gitu ya, belakang pojok, kiri, kanan gitu, ditunjuk saja, ditunjuk begitu, sehingga secara kolegial kelas itu terkuasai oleh pandangan kita. Pandangan kita itu di depan sisi kiri, di depan sisi kanan, di tengah, di pojok, di tengah, kemudian di belakang, ya di mana aja itu orang merasa bahwa ia sedang dalam perhatian kita. Nah, apabila kita sudah memberikan pertanyaan itu, kemudian ada jawaban, maka ucapkan terima kasih dan dilempar. Kemudian ada beberapa orang yang tugasnya bukan untuk menjawab pertanyaan, tugasnya dia adalah menilai jawaban dari teman, memberikan respon, memberikan tanggapan dari jawaban orang pertama, memberikan tanggapan dari jawaban respon orang kedua, sehingga dia fungsinya akan berbeda. Ada orang yang diminta menjawab langsung pertanyaannya, ada orang atau audiens yang diminta untuk menanggapi jawaban teman. Nah, terus lakukan itu secara bergantian. Maka secara otomatis audiens yang belum ditunjuk, audiens yang belum pernah diminta untuk menjawab, dia akan memposisikan diri di dua hal. Pertama, jangan-jangan saya nanti ada pertanyaan untuk menjawab, atau jangan-jangan saya diminta untuk memberikan tanggapan atas jawaban atau respon teman. Nah, kondisi dirinya menyadari bahwa ada kemungkinan dia akan mendapatkan giliran untuk memberikan jawaban itu atau memberikan respon itu, maka disinilah muncul antusias, muncul kesungguhan, dia bangun dari kesadarannya,
dan otaknya mulai sibuk aktif untuk menemukan jawaban sebagai antisipasi kalau dirinya mendapatkan giliran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang audien yang belum mendapatkan kesempatan, maka dia akan kreatif dan inovatif mencari jawaban selain yang sudah dijawab oleh teman. Ya. Jadi otak itu aktif menemukan jawaban lain yang belum disampaikan teman. Tentunya kita ingin mendapatkan sebuah kesempatan menjawab yang berbeda ya, mungkin dari sisi yang berbeda, dari paradigma yang berbeda begitu. Ya, dan ini menarik. Apabila otak sadar bahwa jawaban A sudah dilontarkan orang lain, maka harus nyari jawaban versi lain yang masih memungkinkan. Ya, dan inilah yang disebut dengan keaktifan otak itu. Manakala otak kita sudah aktif, maka konsentrasi kita juga semakin tinggi dan penasaran kita untuk bertanya, untuk mengetahui akan ada apa lagi di depan pembicaraan kita, itu juga semakin tinggi. Maka sahabat Motivators, mudah apabila hal ini dilakukan secara kontinu, dilatih secara terus-menerus, kemudian didesain dengan baik sebelum kita tampil. Pertanyaannya juga sudah kita siapkan, tentunya pertanyaan yang ada hubungannya dengan judul materi yang kita sampaikan. Saya kira itu suatu hal yang sangat baik sebagai bentuk konstruktif terhadap apa yang kita inginkan dari audien. Ya, kita merasa tidak nyaman kalau materi kita, performa kita di hadapan mereka tidak sukses. Nah, oleh sebab itu, resep saya yang sederhana ini silahkan dicoba. Ya, saya ulang. Pertama, siapkan pertanyaan yang sifatnya hakiki, yang ada hubungannya dengan judul materi yang kita sampaikan. Lontarkan kepada audien, minta satu orang menjawab, ucapkan terima kasih. Berikan ke orang kedua untuk menjawab, ucapkan terima kasih, dan orang giliran yang ketiga, keempat, kelima bisa jadi tidak menjawab pertanyaan kita, tapi menanggapi orang pertama dan audien kedua. Nah, terus lakukan gitu, maka girohnya akan semakin bagus, konsentrasi orang akan semakin menarik, karena dia pasti menduga-duga dirinya akan mendapatkan kesempatan menjawab. Nah, sahabat Motivators, semoga resep saya yang sederhana ini bisa bermanfaat dan tolong bisa dicoba. Kemudian nanti apabila sudah berhasil, boleh testimoni, boleh cerita kepada saya di channelnya masing-masing, di YouTube-nya, atau mungkin juga di medsosnya bahwa teori dan trik ini praktis, berhasil, begitu ya. Baik, saya tunggu. Nanti boleh cerita dan boleh testimoni setelah melihat video sini ya. Apabila video ini bermanfaat ya, like, share dan subscribe, dan juga boleh disebarkan ke orang-orang terdekat kita semua di tempat kerjaan Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu lagi di YouTube saya berikutnya, di video saya selanjutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam Motivators.